Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, izin kepada Ibu, saya Suhendri ingin menerangkan sedikit tentang metode penafsiran mukarron. Sebelum membahas tentang metodenya, saya ingin menjelaskan tentang sedikit apa itu tafsir al-mukarron. Tafsir al-mukarron ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat yang redaksinya mirip padahal isi kandungnya berlainan. Memasuki ke metode tafsir al-mukarron adalah metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat itu dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada pula yang mendefinisikan metode penafsiran tafsir mukarron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, ada pula ataupun yang berbeda redaksi, masalahnya, kasusnya, tapi dengan kecenderungan masing-masing di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yakni kita membahas tentang ruang lingkup tafsir mukarron. Secara global, tafsir mukarron dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan. Pertama adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, namun ada yang berkurang dan ada juga yang berlebih. Dan yang kedua adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksionalis mahabit laziyat saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing yang diperbandingkan. Contoh tafsir mukarron pada Al-Quran yakni terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 151 dengan Al-Ahzab Al-Isra ayat ke-31. Berikutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan tafsir mukarron. Di antara kelebihannya yaitu memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Di dalam penafsiran itu terlihat bahwa satu ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai keahlian mufassirinnya. Dan yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tidak mustahil untuk kontroversi. Dan yang ketiga, tafsir dengan metode komparatif. Ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang satu ayat. Adapun kekurangan dari tafsir al-mukarron, yakni yang pertama adalah metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang kedua, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya kesan serupa itu tidak perlu ditimbulkan lagi apabila mufassirnya kreatif. Artinya dia tidak hanya sekedar mengemukakan penafsiran-penafsiran yang orang lain, tetapi harus mengaitkannya dengan kondisi yang dihadapi di masa sekarang, di masa yang pada mufassirin itu hidup. Yang selanjutnya adalah urgensi dan manfaat terhadap mukarron. Seorang mufassir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat.
atau dengan kata lain yang lebih tepat menguras kandungan pengertian ayat yang barangkali terlewatkan metode lain, sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada yang dibuat secara sembarangan, apalagi untuk mengatakan bertentangan. Pada sisi lain, dapat juga mendemonstrasikan kecanggihan Al-Quran dari segi redaksional. Nah, saya pikir sekian dari saya tentang membahas tentang metode tafsir Al-Mukarram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.